Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ratna Yuwinda dalam pembelajaran IPS kelas 8 online. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, kemarin kita mempelajari tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Nah, yang sebelumnya juga Ibu ingin ingatkan agar anak-anakku sekalian untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun berada, yaitu mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, kemudian menggunakan masker dan menjauhi kerumunan. Jadi yang masih berkerumun, tolong itu diperlebar jaraknya gitu ya. Oke, kenapa sih kita harus mempelajari saluran-saluran mobilitas sosial? Yang pertama adalah karena agar siswa dapat mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial, dan karena kalian pada suatu saat nanti akan menjadi seseorang yang berbeda dari hari ini sebagai siswa, mungkin besok-besok tuh jadi leader ya, atau jadi pemimpin. Nah, maka kalian bisa yang pertama kalian bisa mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial, dan di sini saya tambahkan dan memanfaatkannya di kemudian hari kayak gitu ya, untuk meningkatkan mobilitas sosial kita. Nah, kemudian yang kedua adalah agar siswa dapat menjelaskan dampak-dampak mobilitas sosial seperti itu. Jadi kalau ditanyain apa sih dampaknya mobilitas sosial, kalian bisa menjelaskan seperti itu gitu ya. Oke, segera ambil bukunya. Kita akan belajar IPS kelas 8 halaman 94 sampai 99. Oke, kita teruskan ya materinya. Jadi saluran-saluran mobilitas sosial itu ada 4 saluran. Di antaranya ada pendidikan, kemudian organisasi politik, kemudian organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Di lain sumber mungkin kalian akan menemukan 7, tetapi karena kita materinya yang di belakang itu masih ada, sehingga dibatasi oleh buku IPS kita itu hanya 4 saluran mobilitas. Nah, sekarang kita juga akan memasuki apa sih dampaknya. Dampak mobilitas sosial itu ada 2, yaitu dampak positif dan dampak sosial negatif. Sekarang kita masuk nih dulu ke saluran pendidikan. Sebelum Ibu masuk ke saluran pendidikan, mungkin Ibu akan ingatkan lagi apa sih mobilitas. Nah, mungkin nanti ada ya yang nanya, kakak, mobilitas sosial apaan sih? Nah, kayak gitu. Jadi kalian bisa tuh menjawab, mobilitas sosial itu artinya perpindahan status sosial dari status sebelumnya ke status yang lain. Boleh jadi itu ke atas, ke bawah, atau ke samping, seperti itu ya. Nah, itu tadi mobilitas. Jadi biar nggak blank, mobilitas apa kak? Kikok gitu ya. Nah, jadi jangan sampai itu seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi supaya gampang, nah seperti itu kita menjelaskan mobilitas artinya perpindahan status. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke saluran pendidikan. Jadi yang namanya saluran pendidikan dalam saluran mobilitas sosial itu dianggap sebagai social elevator, atau dalam kurungnya nih, pengangkat derajat yang paling nyata. Karena banyak itu orang tua yang masih percaya dengan sekolah. Di masa pandemi seperti ini pun banyak orang tua nanya, kenapa kok sekolah lama sekali tutupnya? Artinya apa? Orang tua memiliki harapan kepada sekolah untuk sebagai ini nih, social elevatornya, pengangkat derajat yang paling nyata. Banyak orang yang telah membuktikan bahwa dengan adanya anak-anak mereka sekolah lulus di pendidikan yang tinggi, status sosial mereka meningkat. Sementara ketika anak itu putus sekolah, yang terjadi apa? Banyak jatuhnya di jalan, jadi anak pang misalnya ya, jadi pengamen jatuhnya ya. Nggak ada habis putus sekolah lalu keterima bekerja jadi manajer, jarang seperti itu. Nah, lanjut lagi. Misalnya dalam sejarah bangsa kita, Indonesia itu mencapai kemerdekaan, contohnya nih ya, setelah kemunculan kaum terpelajar. Kaum terpelajar munculnya dari mana? Dari hasil politik etis yang tadinya
dibuat oleh Van Deventer tahun 1901. Mereka melakukan politik balas budi kepada Indonesia kayak gitu ya. Di antaranya itu memberikan 3 kebijakan: emigrasi, edukasi, dan irigasi. Nah, setelah itu terjadi kayak gitu ya, status bangsa Indonesia yang tadinya terjajah itu berubah merdeka setelah para pemudanya mendapat pendidikan dan berjuang mencapai kemerdekaan. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran setelah pesan-pesan berikut. Oke, kembali lagi bersama Ibu Winda. Kita masih menyambung materi yang tadi ya, saluran pendidikan. Nah, contoh lain, tadi kan sejarah bangsa nih. Nah, sekarang contoh lain, misalnya orang-orang yang bekerja sesuai ijazahnya. Contohnya, misalnya kayak dokter, ijazahnya pasti dokter, berarti dari pendidikan kedokteran. Apoteker, dia bekerja karena sesuai ijazahnya, yaitu lulusan sekolah apoteker. Sama guru, polisi, arsitek, itu semua berasal dari saluran pendidikan. Nah, atau misalnya ada juga pengusaha yang berhasil lulus dari sekolah bisnis, kemudian dia membangun perusahaan dan berhasil dan berjaya seperti itu juga contoh dari saluran pendidikan. Nah, kira-kira nih, ada nggak yang bisa menambahkan contohnya? Oke, nanti ya. Nah, kita lanjutkan dulu aja ke saluran yang kedua, yaitu saluran organisasi politik. Nah, jadi organisasi politik ini itu menjadi pilihan yang kedua jika saluran pendidikan itu tidak atau belum cukup mengangkat status sosial. Jadi misalnya nih, dengan ijazah aja ternyata kurang. Akhirnya dia memilih jalur kedua, yaitu jalur organisasi politik. Contohnya, contoh organisasi politik yang saat ini ada atau berkembang diantaranya adalah seperti Gerindra, PBB, PKB, PAN, Partai Demokrat, yang biasanya ramai saat akan terjadi pemilu, gitu ya. Nah, seseorang misalnya yang ingin menjadi anggota legislatif itu tidak cukup dengan modal ijazah aja. Dia harus ikut partai politik, baru dapat masuk dalam kuota calon legislatif ataupun anggota dewan. Jadi, jika ijazah saja tidak cukup, orang akan mengambil jalur yang kedua, yaitu organisasi politik. Nah, contoh lagi. Misalnya dari yang berdasarkan saluran organisasi politik ya. Contoh yang lain ini adalah sejarah bangsa Indonesia. Nah, tadi kan kaum terpelajar itu mendapatkan pendidikan nih dari Belanda. Nah, kemudian mereka mengubah cara perjuangan. Oh, kita ini kan mau merdeka. Kalau kita perang-perang saja, kita tidak akan selesai. Nah, makanya mereka akhirnya mengganti dengan bentuk organisasi pergerakan nasional. Boleh jadi yang berdasar kebudayaan, ada juga yang bermuatan politik. Supaya apa? Supaya cepat merdeka. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke saluran organisasi ekonomi. Saluran yang ketiga. Nah, kalau yang di sini itu diantaranya kalau saluran ekonomi ya, itu ada 2, bisa koperasi atau badan usaha. Koperasi itu ada macam-macam, namun tujuannya sama. Bisa ada KUD gitu ya, koperasi unit desa, kemudian koperasi yang biasanya minjemin uang itu, kemudian ada koperasi siswa dan lain-lain. Nah, tapi tujuannya koperasi walaupun dia banyak macam-macam, tujuannya cuma satu, mensejahterakan anggotanya. Nah, kemudian kalau badan usaha juga ada macam-macam, ada badan usaha milik daerah, ada milik negara, dan ada juga yang swasta, bahkan yang ada yang perorangan dan lain-lain. Nah, apa sih maksudnya dari saluran organisasi ekonomi ini? Istilahnya gini loh, jadi ketika seseorang pengusaha atau pemilik badan usaha, seseorang itu sanggup menjadi pengusaha, maka status sosialnya akan naik. Sehingga organisasi ekonomi ini dipandang sebagai saluran mobilitas sosial. Kenapa? Karena dia membuka akses yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk berlomba di dalamnya meningkatkan status sosial. Misalnya nih, siapa mau jadi pengusaha? Ayo sini ngikut semua, seperti itu. Nah, jadi
tidak mesti dia kaya duluan atau dia biasa aja, dia miskin. Ketika istilahnya siapa yang mau berusaha kayak gitu ya, dia masuk semua di situ, tidak membedakan asal usulnya kayak gitu. Jadi dia membuka saluran seluas-luasnya. Nah, kemudian ada lagi yang keempat, yaitu saluran organisasi profesi. Mungkin bertanya-tanya, profesi, pekerjaan profesi itu yang kayak apa sih? Di antaranya ya, bukan berarti ini fix, tapi ini hanya di antaranya. Di antaranya adalah dokter, apoteker, guru, pengusaha, tentara, polisi, pilot, pramugari, koki, psikolog, pemadam kebakaran, dan arsitek. Ada banyak sih lagi, cuman ini di antaranya. Jadi orang-orang dalam pekerjaan profesi ini mereka rata-rata memiliki organisasi. Contoh kayak guru kan ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Dokter ada Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian dan yang lain-lain kayak gitu ya. Nah, tujuannya apa? Supaya memudahkan komunikasi dan peningkatan kesejahteraan. Seperti itu. Dan di dalam organisasi itu mereka punya jenjang dan tingkat karir yang berbeda. Koki biasa baru masuk, baru lulus, terus kerja dengan koki yang sudah sudah senior, itu akan beda gajinya. Misalnya motong ikan aja, potong kayak gitu kan. Dengan yang biasa itu dengan yang sudah ahli, expert, itu beda gajinya seperti itu. Nah, jadi mereka pasti akan memperjuangkan di dalam situ kayak gitu ya, agar mendapatkan tingkat penghasilan yang lebih baik, biasanya seperti itu. Nah, kemudian organisasi, orang dengan pekerjaan profesi yang tergabung dalam organisasi ini berbeda dengan yang di luar organisasi. Semakin aktif dan tinggi dia di dalam organisasi itu, semakin tinggi pula pandangan masyarakat. Jadi masyarakat kalau lihat jenderalnya ABRI misalnya, Bapak Jenderal, seperti itu ya, beda apa anggota ABRI biasa kayak gitu, oh itu tentara. Tapi beda ketika jenderal seperti itu ya, pasti wow kayak gitu. Nah, kita lanjutkan lagi ke dampak mobilitas. Itu ada dua gitu ya, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kita lihat dulu dampak positifnya. Di antaranya ini, mendorong seseorang menjadi lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Mendorong seseorang menjadi lebih maju, artinya mobilitas sosial menjadi motivasi di dalam diri seseorang agar menjadi lebih maju. Kemudian, mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah, dengan adanya orang-orang yang berhasil mencapai mobilitas, misalnya ada orang yang tadinya kurang berada, dia berusaha dengan keras, akhirnya dia jadi OKB, orang kaya baru. Nah, dengan adanya orang yang seperti itu mencapai mobilitas ke atas, maka akan mempengaruhi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Oh, dia kemarin gimana caranya? Oh, gini. Nanti aku mau ikut. Nah, seperti itu. Sehingga mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah, kemudian meningkatkan integrasi sosial. Orang yang mengalami mobilitas akan menyesuaikan diri dengan masyarakat yang baru, nilai-nilai masyarakat yang baru. Sehingga ketika ada penerimaan orang yang baru masuk dengan masyarakat yang ada, masyarakat yang baru kayak gitu ya, dan itu terjadi penerimaan, maka di situ kelihatan yang namanya integrasi sosial seperti itu. Nah, apa sekarang dampak negatifnya? Dampak negatifnya akan Ibu lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali bersama Ibu Winda di sini. Kita akan menyambung dampak mobilitas. Bagian negatif. Jadi ada dua di sini. Yang pertama, dampak negatif dari mobilitas. Ketika mobilitas tidak mencapai posisi yang diinginkan. Misalnya, niatnya naik ke atas, tahu-tahu belakang ke bawah. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang pertama ada bisa mengakibatkan konflik, ya. Jadi yang pertama itu mengakibatkan konflik. Yang kedua, terjadi gangguan psikologis. Nah,
Misalnya mengakibatkan konflik, maksudnya apaan, Bu? Nah, jadi maksudnya ini, ketika kita sedang melakukan sebuah perjuangan naik ke atas, ibarat naik gunung, naik ke atas, kan ada aja tuh teman-teman kita yang kadang-kadang macam-macam kerjaannya. Ada yang istirahat dulu lah, ngaso, akhirnya kita gelundung ke bawah kayak gitu ya. Nah, jadi ketika terjadi sebuah perjuangan, ada kadang persaingan yang tidak sehat. Jadi misalnya sama-sama sesama siswa 1, siswa 2 mau rebutan juara kelas misalnya. Jadi kadang ada satu mungkin dia berjuang keras aja, belajar, ikut les, ini itu kayak gitu ya, berjuang keras seperti biasa, latihan, ngerjakan soal, bikin lagi ini itu. Nah, ada juga yang nyontek, copy paste, dan lain-lain. Dia tidak berjuang secara sehat, sehingga terjadilah persaingan yang tidak sehat. Seperti itu. Nah, ketika seseorang itu mengalami persaingan yang tidak sehat, lama-kelamaan akan muncul yang namanya konflik. Atau antara orang A dan B saling tidak menyukai, pada akhirnya bisa menyebabkan konflik juga, persaingan yang tidak sehat lalu menjadi konflik. Nah, sama ketika kita dalam berjuang menuju mobilitas yang lebih tinggi, kadang-kadang itu ada persaingan. Tapi selama persaingan itu tidak fair aja nggak apa-apa, tapi ketika persaingan mulai tidak sehat maka akan terjadi konflik. Nah, yang kedua ada gangguan psikologis. Ini bisa terjadi ketika seseorang saat masa jabatannya berakhir, anggaplah dia sudah lama menjabat, misalnya manajer senior kayak gitu ya, kemudian berakhir masa jabatannya, atau pada saat itu kadang dia mengalami gangguan psikologis. Nah, yang kedua, bisa juga saat seseorang itu tidak mampu mencapai posisi status sosial yang diharapkan. Contoh tadi kan caleg ya, ketika dia mau jadi caleg, tahu-tahu setelah pemilu dia malah nggak terpilih. Nah, kebayang dong berapa biaya yang sudah dihabiskan, akhirnya dia mengalami gangguan psikologis. Seperti itu. Nah, contoh lain. Nah, ini di sini ada contoh lain. Misalnya, persaingan yang tidak sehat itu dapat menimbulkan konflik di kantor misalnya. Kadang ada persaingan nih saat mengejar jabatan yang lebih tinggi atau ada jabatan yang kosong. Hal itu, acara kejar mengejar jabatan ini bisa saja berakhir konflik jika ada satu orang atau satu pihak yang memulai dengan cara yang tidak adil, kotor, atau menjatuhkan lawan. Seperti itu bisa muncul konflik. Gitu ya. Nah, kemudian atau persaingan antar partai politik. Makanya kadang ketika partai politik lagi di pesta demokrasi ini kadang berbahaya. Contohnya itu kayak yang pernah terjadi di Banjarmasin, kerusuhan 27 Juli ya di Banjarmasin, atau G30S juga persaingan partai politik, ceritanya seperti itu, karena itu juga bisa menimbulkan konflik. Nah, lanjut lagi, gangguan psikologis. Di antaranya misalnya senior yang Ibu bilang tadi, pejabat yang lama berkuasa lalu pensiun, dia kadang mengalami post power syndrome. Sindrom. Yang gejalanya itu misalnya mudah gelisah, stres berkelanjutan. Kan stres ada dua, ada stres biasa, ada stres yang bertambah-tambah gitu loh. Sampai memiliki penyakit fisik masa kini, darah tinggi, asam lambung, insomnia, bahkan mungkin merembet ke hal-hal yang lain. Nah, atau gangguan psikologisnya ya, bisa juga dialami yang tadi, anggota caleg yang tidak terpilih saat pemilu. Kadang ada yang sampai mengalami gangguan kewarasan pada saat gagal mencapai posisi yang diharapkan. Nah, sekarang kita akan memasuki kesimpulan. Nah, jadi dari tadi yang sudah Ibu jelaskan, kita ada mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, saluran atau jalur untuk mobilitas vertikal diantaranya ada 4. Saluran pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Kemudian, dampak mobilitas sosial itu ada positif jika dia berhasil mencapainya, ya. Tapi kalau tidak, maka ada dampak negatif, yaitu persaingan dan konflik dan muncul gangguan psikologis saat dia tidak mampu mencapai posisi yang diharapkan, utamanya mobilitas vertikal ke atas. Nah, sekarang kita akan ke tugas dulu deh ya. Jadi biar setelah kalian menyimak materi tadi, ini tugasnya ada 2 aja Ibu mintakan tugasnya. Yang pertama, kalian coba amati
di lingkungan rumah kalian, buatlah contoh 2, baik tetangga, keluarga, atau artis deh kalau nggak ada ya. Jadi tugasnya ini, cari dulu di keluarga atau di tetangga orang-orang yang menggunakan saluran mobilitas sosial tadi untuk mencapai posisi. Jadi misalnya saluran pendidikan apa di tetangga ya. Tapi kalau tidak ada, bolehlah menggunakan contoh artis ataupun public figure yang kamu ketahui. Contohnya 2 aja. Jadi misalnya saluran pendidikan si ini, saluran ekonomi tuh si itu, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, berilah 2 contoh dampak negatif dari dampak mobilitas sosial yang bisa kamu lihat atau didengar atau yang kalian baca kejadiannya. Jadi dampak negatif aja, misalnya yang psikologi 1, yang kedua misalnya yang konflik. Sampai di sini saja pertemuan kali ini. Dipersilakan kepada seluruh siswa kelas 8 aja untuk menggunakan segala sumber dalam menjawab tugasnya. Nah, Ibu kembali mengingatkan agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Stay safe, stay healthy, dan sebelum ini berakhir, marilah kita berdoa agar pelajaran kita bermanfaat bagi semua. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Adieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.